warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setio Aryansah, mahasiswa Fakultas Hukum UPN Jakarta. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum internasional yang saya akan paparkan melalui PPT. Sumber hukum internasional. Pengertian sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional adalah sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional. Sumber hukum internasional dibedakan menjadi sumber hukum material dan formal. Next. Dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional senantiasa dijadikan sebagai rujukan pembahasan sumber-sumber hukum internasional. Dalam memutuskan sengketa internasional yang diserahkan pada kasus di Mahkamah Internasional, hakim Mahkamah Internasional dapat menggunakan satu perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, yang ketiga prinsip-prinsip umum hukum, yang keempat keputusan pengadilan doktrin atau karya hukum. Perjanjian internasional merupakan sumber hukum terpenting dalam hukum internasional, menjadi instrumen utama melaksanakan hubungan internasional antar negara, berperan sebagai untuk meningkatkan kerjasama internasional. Istilah lain untuk perjanjian internasional yaitu traktat. Next. Perjanjian internasional menurut pasal 2 ayat 1A Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian internasional adalah persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur hukum internasional apakah satu atau lebih instrumen apapun namanya. Next. Hukum kebiasaan internasional. Menurut Dixon, adalah hukum yang berkembang dari praktek atau kebiasaan negara-negara. Merupakan sumber hukum tertua dalam hukum internasional. Unsur-unsur hukum kebiasaan internasional terdapat dua macam, yaitu unsur faktual, yang kedua unsur psikologis. Next. Prinsip-prinsip umum merupakan prinsip-prinsip hukum secara umum, tidak hanya terbatas pada hukum internasional saja, tetapi mungkin prinsip dalam hukum perdata, hukum acara pidana, hukum acara lingkungan, dan lainnya yang diterima dalam praktek negara-negara nasional. Contohnya adalah Pacta Sunt Servanda. Next. Putusan pengadilan atau jurisprudensi dan doktrin dikatakan sebagai sumber hukum tambahan karena sumber hukum ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar putusan yang diambil oleh hakim. Dapat digunakan untuk memperkuat sumber hukum yang ada di atasnya. Tidak menciptakan hukum dan hanya mengikat pada pihaknya saja serta kasus tertentu saja. Pendapat para ahli sarjana atau doktrin bisa disebut juga karya hukum, merupakan ajaran para sarjana hukum terkemuka yang dapat dikatakan bahwa penelitian dan tulisan dilakukan oleh sarjana terkemuka sering dapat dipakai sebagai pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum internasional, walaupun ajaran para sarjana itu sendiri tidak menimbulkan hukum. Next. Sumber hukum internasional juga dapat dibedakan berdasarkan hakikatnya, yaitu sumber hukum primer adalah sumber hukum yang sifatnya paling utama, artinya sumber hukum ini dapat berdiri sendiri meskipun tanpa keberadaan sumber yang lain. Meliputi perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip umum hukum. Next. Sumber hukum subsidiar merupakan sumber hukum tambahan yang baru mempunyai daya ikat bagi hakim dalam memutuskan perkara apabila didukung oleh sumber hukum primer, meliputi keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana atau doktrin. Sekian penjelasan saya mengenai sumber hukum internasional.